Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Rizky Zakiyah Nurrohmah. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai 3 ukhuwah, di mana 3 ukhuwah ini terdiri dari ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan juga yang terakhir ukhuwah Watoniyah. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, tentu kita sering mendengar ya tentang kata ukhuwah. Ukhuwah itu sendiri jika dalam bahasa Arab terdiri dari kata akhun. Akhun itu artinya teman atau saudara. Nah, berlanjut kepada kata aha. Aha itu sendiri artinya perhatian. Nah, jadi kalau dimaknai dari kata itu, ukhuwah Islamiyah itu sendiri ukhuwah antara sesama umat Islam. Jadi ketika kita bersaudara, berteman dengan sesama muslim, harus adanya kasih sayang antara sesama manusia. Karena kita sesama umat Islam, walaupun berbeda negara, berbeda suku, ras, tetapi tetap saja kita satu, yaitu agama Islam. Lalu yang selanjutnya, ukhuwah Islamiyah merupakan suatu ikatan akidah di mana akidah itu dapat menyatukan semua hati umat Islam walaupun berbeda bangsa, berbeda darah, berbeda kebangsaan, bahasa tentunya. Tetapi individu-individu itu karena sama beragama Islam, makanya hatinya itu harus satu, membentuk suatu bangunan yang kokoh dalam Islam itu sendiri. Lalu terkait dengan Islamiyah itu sendiri, Imam Ghazali menjelaskan bahwa dalam persaudaraan umat Islam itu sendiri harus didasari dengan saling menyayangi dan juga mencintai. Nah, saling mencintai di sini yaitu karena kita ini sesama umat Islam dan juga mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan persaudaraan di sini sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sesama umat Islam itu tidak boleh saling menjatuhkan, tetapi harus saling menguatkan agar Islam itu semakin kokoh. Yang selanjutnya, nah, untuk dalil mengenai ukhuwah Islamiyah itu sendiri ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, di surat Al-Hujurat ayat 10 ini dijelaskan bahwa semua orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, jadi tidak boleh ada yang berselisih antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya. Jika ada yang berselisih, nah dijelaskan di Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 9-nya dijelaskan kalau misalkan ada yang berselisih, maka tugas umat Islam yang lainnya itu untuk mendamaikan orang yang berselisih tersebut. Nah, walaupun umat Islam itu satu, tapi kan masih di dalamnya itu banyak gitu. Seperti misalnya ketika sekarang saja banyak aliran-aliran seperti NU, Muhammadiyah. Nah, di samping banyaknya aliran, kita itu tetap satu, ya sama agamanya itu Islam. Makanya jangan saling menjatuhkan ajaran satu sama lain, tetapi harus saling menguatkan. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai ukhuwah Basyariah. Ya, berbeda dengan ukhuwah Islamiyah, ketika ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan sesama umat Islam, nah, ukhuwah Basyariah di sini atau bisa disebut juga ukhuwah Insaniyah, yaitu jenis persaudaraan yang cakupannya itu lebih luas daripada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia, sedangkan kalau misalkan ukhuwah Islamiyah itu hanya berbatas pada umat Islam saja, sedangkan ukhuwah Basyariah ini lebih luas sesama umat manusia di seluruh dunia. Dalam bahasa Arab, insan itu berarti manusia, sedangkan insaniyah itu merupakan kata sifat yang berkenaan dengan manusia atau kemanusiaan. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan kalau semua manusia di seluruh dunia ini merupakan
sama gitu. Semua manusia itu sama, berasal dari satu bapak dan satu ibu, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, yang selanjutnya ada prinsip dasar ukhuwah basyariah. Yang pertama yaitu semua manusia berasal dari satu bapak dan satu ibu. Ya, tentunya kita nenek moyang kita manusia pertama yang dilahirkan ke bumi yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga kita tidak boleh membedakan antara yang satu dan yang lainnya, karena kita sama-sama terlahir dari Nabi Adam dan juga Siti Hawa. Lalu yang kedua, manusia pada dasarnya adalah mulia dan terhormat, karena tidak ada manusia yang rendah. Ketika manusia dilahirkan, manusia itu fitrahnya suci, bersih, tidak ada yang berdosa. Akan tetapi karena manusia itu oleh Allah diberikan akal pikiran dan juga hati, sehingga bisa memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri, makanya manusia itu bisa berbuat kesalahan. Tapi pada dasarnya ketika dilahirkan itu semua manusia itu sama ya, suci gitu. Lalu yang ketiga, Islam itu adalah agama yang baik, agama kebaikan dan juga agama rahmatan lil alamin. Sudah jelas bahwa agama Islam itu sendiri adalah agama yang paling baik dan paling benar ya di antara agama-agama yang lainnya. Jadi tidak perlu diragukan lagi, kita sebagai umat Islam harus terus mengembangkan rasa toleransi antar sesama. Walaupun kita berbeda agama, tetapi di dalam ukhuwah basyariah ini diajarkan kalau kita harus toleransi, harus saling menyayangi antar sesama walaupun kita berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang selanjutnya, Islam menghendaki hidup berdampingan secara harmonis antara umat agama yang satu dengan umat agama yang lainnya. Nah, di Indonesia ini berbagai macam agama ya. Sudah tentu kita ada agama Islam, ada Kristen juga ada Katolik, ada Protestan, lalu ada Konghucu, ada Buddha dan juga ada Hindu. Nah, di balik agama-agama yang beragam itu, kita semua harus tetap toleransi dan memberikan mereka keluasan untuk beribadah gitu. Tidak boleh kita menghalangi mereka dalam suatu ibadah, karena kita juga sebagai umat Islam kan mempunyai ibadah gitu. Lalu tidak boleh kita menghakimi satu sama lain kalau misalkan ibadah mereka itu salah atau agama mereka itu salah, tetapi kita harus mentoleransi kalau sesama agama yang ada di muka bumi ini harus saling menghormati. Di balik keragaman agama yang ada di berbagai belahan dunia, kan di berbagai belahan dunia itu banyak sekali agama ya, berbeda-beda. Nah, di balik keragaman agama itu sebetulnya ketika di alam sulbi, nah ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf, ayat 172. Nah, di situ dijelaskan bahwa ketika di alam sulbi Allah itu sudah meminta kesaksian kepada seluruh manusia bahwa mereka bersaksi Allah itu hanya satu-satunya Tuhan bagi mereka. Nah, Allah meminta kesaksian, akan tetapi ketika mereka lahir ke dunia, manusia itu dibekali akal pikiran dan juga hati, makanya manusia sudah bisa memilih jalan hidupnya masing-masing, sehingga mereka bisa memilih agama yang dianut oleh mereka. Nah, padahal ketika mereka di dalam kandungan, ketika di alam sulbi, Allah sendiri sudah meminta kesaksian. Kenapa meminta kesaksian? Karena agar di akhirat kelak tidak adanya pengelakan dari mereka bahwa mereka itu lalai. Nah, jadi Allah ketika di alam sulbi sudah membawa kesaksian mereka seperti itu. Nah, itu pembahasan dari ukhuwah basyariah, dari prinsip dasarnya. Lalu kita lanjutkan. Di sini digambar, bisa kalian lihat bahwa Indonesia itu luas ya. Di dunia juga terdapat beragam macam bangsa, etnis, suku dan juga budaya. Bisa kalian lihat di gambarnya itu
Ada yang berkulit putih, yang berkulit kecoklatan, yang sawo matang, lalu rambutnya ada yang ikal, ada yang lurus, ada yang di belah tengah, bermacam-macam. Begitupun dengan budaya dan juga agamanya yang bermacam-macam. Nah, di sini dari gambar ini sudah jelas. Nah, di gambar yang pertama ada berbagai macam agama. Di situ disatukan oleh Indonesia. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita itu tetap satu manusia yang berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa, walaupun dipisahkan oleh agama masing-masing. Tetapi di samping banyaknya agama, bangsa, suku, kita itu tetap sama manusia. Kita tidak bisa menilai jelek atau buruknya seseorang itu berdasarkan dari luarnya saja. Misalkan seorang itu mohon maaf, misalkan rupanya kurang baik, misalkan berkulit hitam seperti orang Afrika, akan tetapi bisa saja kan hatinya baik. Kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya dari luar saja. Seperti peribahasa yang sudah sering kita dengar, don't judge a book by its cover. Tidak boleh menjudge atau menilai sebuah buku itu dari covernya saja, dari luarnya saja. Karena ketika covernya misalkan kurang indah, kurang menarik untuk dibaca, tapi bisa saja ilmu di dalamnya itu sangat luas, sangat bermanfaat bagi kita. Begitupun dengan manusia, kita tidak bisa melihat dari luarnya saja, akan tetapi ketika kita berteman pun, ketika berteman sudah lama, barulah kita bisa mengenali satu sama lain bagaimana kepribadiannya. Nah, maka dari itu, karena manusia itu beragam, kita sudah dipasangkan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan, harus saling memahami. Nah, kita lanjutkan. Di sini bisa kalian lihat dalil mengenai ukhuwah basyariah, yaitu yang pertama Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Di Quran surat Al-Hujurat ayat 11 ini, nah, bisa kalian lihat ayat dan artinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang beriman jangan saling mencela antara satu sama lain, jangan mengejek, jangan menggibah, jangan merendahkan orang lain, apalagi memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak pantas gitu. Itu tidak boleh dijelaskan dalam ayat ini. Dan di dalam surat Al-Hujurat ini merupakan penyebab kenapa bisa terjadinya perselisihan antara sesama manusia. Nah, ini salah satu penyebabnya, yaitu suka mengejek, memanggil orang dengan sebutan yang tidak baik, merendahkan. Nah, padahal sesama manusia itu tidak boleh merendahkan satu sama lain, karena kita sendiri belum tentu lebih baik dari orang yang direndahkan. Bisa jadi orang yang direndahkan itu lebih baik dari orang yang merendahkannya. Sebagai mana yang tadi sudah Ibu jelaskan, bahwa seperti peribahasa yang don't judge a book by its cover. Nah, seperti itu, kita tidak bisa melihat dari luarnya saja, karena kita belum tentu sudah mengenal satu sama lain itu sampai bagaimana isi hatinya. Nah, kita tidak pernah tahu kan, makanya kita tidak boleh mencela satu sama lain, karena kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Yang selanjutnya ada dalil juga di ayat berikutnya, yaitu di ayat 12-nya, masih di surat Al-Hujurat ayat 12. Bisa kalian lihat ya ayat dan artinya. Di sini Allah berfirman kepada orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka, kecurigaan, pokoknya negatif thinking itu harus dihindari. Lalu janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, jangan juga menggibah atau mengunjingkan sesama manusia tentunya. Nah, adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, bahkan menggibah itu diibaratkan kita memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Kalau dipikirkan secara akal, pasti itu sangat menjijikan. Nah, makanya ketika kalian berpikir seperti itu, gibah itu tidak boleh dilakukan lagi. Karena yang digibahkan itu kan belum tentu benar. Makanya kita tidak boleh saling menghakimi satu sama lain, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Karena orang yang kita cari kesalahannya itu pasti mempunyai kebaikan. Jangan sampai banyak kebaikan
sirna atau hilang karena satu keburukan yang dia perbuat. Tapi kita harus ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan jangan sampai hilang. Kita lebih baik kita memaafkan satu kesalahan daripada kita menghilangkan atau melupakan semua kebaikan yang telah dia lakukan kepada kita misalnya. Ya, lalu kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini di ayat selanjutnya di ayat 13 masih di surat Al-Hujurat di ayat 13-nya Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Nah, Allah sendiri berfirman kalau misalkan jika diibaratkan nih sepasang suami istri saja yang berjodoh antara laki-laki dan perempuan, sepasang suami istri saja mereka itu tidak sempurna gitu, pasti harus saling melengkapi, tidak bisa dua-duanya sempurna, tapi pasti mempunyai kekurangan dan ada kelebihannya juga, tapi di sisi lain mereka itu pasti punya kekurangan yang harus dimaklumi dan harus saling dilengkapi oleh pasangan satu sama lain. Nah, di ayat 13 ini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang beriman. Dan Allah itu Maha mengetahui siapa hambanya yang paling beriman di antara hamba-hamba yang lainnya. Jadi tidak ada yang bisa membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Misalkan dilihat dari bangsanya, kekayaannya, jabatannya, semua itu yang bersifat duniawi tidak bisa dijadikan tolak ukur. Akan tetapi yang dijadikan tolak ukur itu merupakan keimanan atau ketakwaan seseorang. Nah, dijelaskan juga di surat Al-Mujadalah ayat 11. Bisa kalian lihat kalau misalkan di surat Al-Mujadalah ayat 11 itu dijelaskan bahwa yang ditinggikan derajatnya itu adalah orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Di situ dijelaskan tetap orang yang beriman yang menjadi nomor satu yang dilihat oleh Allah. Ya, dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi semuanya memang surat Al-Hujurat, akan tetapi di ayat 11 dan ayat 12 itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu merupakan sebab turunnya ayat. Nah, sebab turunnya ayat itu dulu ceritanya pada zaman dahulu ada seorang namanya itu Salman Al-Farisi. Nah, ketika zaman dulu Salman Al-Farisi ini ketika sudah makan, biasanya ketika sudah makan suka langsung tidur dan tidurnya itu mendengkur. Nah, ada orang lain yang mendengarnya. Nah, ketika mendengar maka digunjingkanlah Salman Al-Farisi itu. Nah, ketika ada kejadian ini Allah langsung menurunkan surat Al-Hujurat ayat 11 dan ayat 12 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, lalu berkaitan dengan ayat 13 ini berkaitan dengan kisah Bilal. Bilal itu seseorang yang pertama kali azan waktu zaman Nabi. Nah, kan Bilal itu seseorang yang tinggi, besar, akan tetapi kulitnya itu seperti orang Afrika, jadi tidak putih ya. Nah, makanya ketika beliau pertama kali azan, beliau ketika naik ke kalau zaman sekarang memimbar. Nah, ketika beliau naik dan mengumandangkan azan, mereka itu menganggap kalau Bilal itu tidak pantas untuk azan karena dilihat dari paras dan awak yang dia miliki gitu. Nah, maka turun ayat ke-13 ini. Sebetulnya Allah itu menciptakan manusia bermacam-macam, suku dan juga bangsanya juga bermacam-macam. Jadi kita tidak bisa menghakimi satu sama lain. Bahkan jika dilihat dari kisah Bilal itu, Bilal sendiri merupakan salah satu ahli surga karena sendal Bilal itu sampai terdengar, kan pernah ada salah satu kisahnya bahwa sendal yang terdengar dari surga itu adalah sendalnya Bilal. Ya, jika dilihat dari ketiga ayat tersebut sudah pantas kita harus menjauhi hal-hal yang bisa menghancurkan tali persaudaraan, di antaranya misalkan mengolok-olok, lalu ghibah, dan juga merendahkan satu sama lain. Jadi harus dihindari ya. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, ukhuwah yang terakhir, yaitu tentang ukhuwah wataniyah. Berbeda dengan yang tadi, kalau Islamiyah itu hanya sebatas umat Islam. Nah,
lalu ada ukhuwah basyariah sesama umat manusia ya, luas ukhuwah basyariah itu. Nah yang terakhir ukhuwah watoniyah ini lebih kecil. Ukhuwah watoniyah ini ikatan persaudaraan yang dilandasi atas kesamaan negara. Jadi kesamaan negara di mana mereka tinggal dan mereka hidup di lingkungan itu. Misalkan kita tinggal di Indonesia nih, nah berarti ukhuwahnya itu, ukhuwah negara yang harus dijaganya itu antar sesama bangsa Indonesia. Nah makanya disebut ukhuwah watoniyah di sini, yaitu sesama bangsa atau sesama manusia yang tinggal di suatu negara atau suatu daerah itu sendiri. Yang selanjutnya mengenai dalil. Nah, dalilnya bisa kalian lihat di sini ada surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 106 dan juga ada di ayat 161 sampai 162. Di sini menjelaskan tentang suatu kaum di mana di sini ada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika zaman dahulu Nabi Nuh dan Nabi Lut ini menyuruh umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Kenapa? Sungguh aku adalah seorang rasul yang diutus kepada kalian yang bisa kalian percaya. Nah, di situ Nabi Lut dan Nabi Nuh itu memerintahkan kepada umatnya agar kembali kepada jalan yang benar dan bisa mengikuti mereka. Nah, lalu yang selanjutnya di surat Asy-Syu'ara ini bisa kita simpulkan. Nah, kalau di sini ada Nabi Nuh dan juga Nabi Lut di mana mereka itu menyuruh umatnya agar bertakwa dan kembali kepada jalan Allah. Nah, di sini kenapa ayat ini dijadikan dalil ukhuwah watoniyah? Karena di sini bisa diambil kesimpulan kalau pada zaman dulu itu ketika Nabi Nuh dan juga Nabi Lut, nah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut itu mereka mewakili orang-orang atau kaum yang beriman. Nah, sedangkan kaum yang tidak beriman, nah mereka memiliki kaumnya tersendiri seperti itu. Seperti halnya pada zaman Rasulullah. Nah, akan tetapi mereka itu disatukan oleh akhun itu sendiri yang tadi sudah ibu jelaskan, yang berarti teman atau saudara. Nah mereka itu disatukan oleh persaudaraan karena tinggal di satu wilayah atau negara yang sama. Makanya di hal ini menjadi hal kuat yang mendasari dalil ini menjadi dasar hukum ukhuwah watoniyah. Ya, dicukupkan sekian materi ukhuwah dari ibu. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.